Udah, Bung. Ya, sabar bentar. Oh, selamat datang kembali teman-teman netizen ke video terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Saya tadi lagi menghitung berapa kali Liverpool draw. Dari 17 pertandingan yang dimainkan, Liverpool telah meraih hasil draw 6 kali. Draw ya artinya seri. Dari 6 kali seri itu, saya melihat yang lawan klub besar nih lawan City. Ya kan mereka bermain draw, sudah lama juga mereka bermain draw lawan City. Dan pada saat itu kita tahu bahwa Liverpool juga kesulitan untuk develop attacking play mereka. Skor akhir 1-1. Tapi sekarang kita melihat Liverpool dalam 3 game terakhir 2 kali draw dan 1 kali kalah. Ya kalau kita berbicara kekalahan, memang Liverpool adalah tim yang jarang kalah. Sama juga seperti Manchester City baru 2 kali kalah. Itulah mengapa saya beberapa kali juga menjelaskan bahwa selain Liverpool, City merupakan salah satu tim yang juga akan bersaing untuk meraih gelar juara English Premier League. Tim-tim lain memang kita tahu sedang dalam tahap progres, ya bisa saya katakan progres. Tapi Liverpool, City kita tahu bahwa mereka tidak banyak melakukan pergantian dari materi pemain. Anyway, di luar dugaan Liverpool justru kalah lawan Southampton dengan skor 1-0. Apakah ini sesuatu yang memang perlu dipertanyakan sekarang tentang taktik dari Jurgen Klopp? Ya, silakan teman-teman bisa memberikan komentar kalian ya di kolom komentar di bawah video ini. Karena sepertinya taktik ini sudah bisa dibaca oleh beberapa tim, terutama tim papan tengah dan juga tim papan bawah, bagaimana caranya untuk menghentikan Liverpool mencetak gol dan meraih kemenangan. Jadi, opsinya untuk meraih kemenangan bagi tim tersebut adalah urusan kedua. Yang pertama, bagaimana mencegah Liverpool mencetak gol dan mencegah Liverpool meraih kemenangan. Jika tim sudah bisa mencegah Liverpool meraih kemenangan, maka sepertinya ya bagi tim tersebut itu merupakan sebuah kemenangan juga. Itu yang ditunjukkan sebelumnya di game Liverpool lawan West Bromwich Albion. Saat West Brom bisa menahan Liverpool dengan skor 1-1, betul kan pada saat itu. Nah, dengan skor 1-1. Kemudian pada saat Newcastle bisa menahan Liverpool dengan skor 0-0. Ya, kedua pelatih Sam Allardyce dan juga Steve Bruce fokus ya dengan taktik mencegah Liverpool untuk mencetak gol. Bahkan Liverpool cuma bisa mencetak 1 gol lawan West Bromwich Albion. Sebelumnya juga Liverpool banyak meraih hasil draw, tapi saya fokus kedua pertandingan terakhir di mana Liverpool meraih hasil draw. Sebelumnya kan mereka menang dengan skor telak 0-7 lawan Crystal Palace karena Palace keluar menyerang, Palace juga coba mencetak gol lawan Liverpool. Tapi sekarang lawan Southampton, ya lagi-lagi pelatih Ralph Hasenhüttl. Ya ini kan asal Austria pelatih ini jika saya tidak salah. Ya jika saya salah silakanlah kalian koreksi. Jadi rame aja kolom komentar. Gak apa-apa saya ingin dikoreksi. Karena namanya juga manusia, tidak ada yang sempurna. Agak serak dikit juga ini tenggorokan saya. Anyway, kembali ke pertandingan ini. Ya kita lihat dulu nih dari line up. Memang Liverpool banyak pemain yang cedera dan tidak bisa bermain. Pemain-pemain inti. Sama juga sebetulnya dari kubu Southampton. Ya, penjaga gawang mereka yang memang penampilannya sebelumnya bagus, Alex McCarthy tidak bisa bermain. Kemudian Westergaard juga tidak bisa bermain, palang pintu mereka yang mereka andalkan. Ya, jadi ketika kedua pemain ini memang tidak bisa bermain, tentu akan ada sebuah persoalan bagi Southampton saat mereka menghadapi para pemain Liverpool yang kita tahu di lini depan memiliki strike force yang menakutkan, strike force yang bertahun-tahun sudah sukses mencetak gol demi gol dalam setiap pertandingan. Ya kita semua tahu itu adalah trio Firmansyah. Sekarang kita berbicara tentang line up. Ya jadi kita juga tidak terlalu banyak membuang waktu durasi di video ini. Fraser Foster, sudah lama nih Foster ini tidak bermain. Oke, ini Southampton dulu kita bahas. Kyle Peter Walkers, Bednarek, oke, Jack Stephens masuk menggantikan Westergaard. Bertrand, Stuart Armstrong, Diallo, saya suka ini Diallo dan James Ward-Prowse. Saya selalu bilang bahwa James Ward-Prowse ini pemain yang bekerja keras dalam setiap pertandingan. Tapi entah mengapa dia belum pindah ke klub besar ya. Pemain ini bagus dari dulu nih ya. Sejak usianya muda ya sudah bermain di first team Southampton. Genopo pemain yang selalu liak-liuk gerakannya sangat berbahaya. Danny Ings, we all know mantan pemain Liverpool yang tidak berhasil di Liverpool. Walcott mantan pemain Arsenal. Coba lihat, mantan pemain Arsenal dan mantan pemain Liverpool bisa berduet di lini depan di klub lain, yakni di Southampton. Ya, tidak banyak terjadi duet seperti itu di klub-klub lainnya. Jika ada, silakan teman-teman berikan komentar kalian. Sadio Mane, Firmino, Salah, this is the best trio right now in Europe. Oke, Wijnaldum, Thiago, Oxlade-Chamberlain Robertson, Fabinho, Henderson in center back ya gak masalah, Trent Alexander dan juga Alisson. Nah ini sebetulnya kan adalah susunan pemain yang saya kira bisalah diandalkan Liverpool untuk meraih kemenangan. Tapi persoalannya ketika ada tim bisa unggul terlebih dahulu lawan Liverpool.
Ya, masalahnya ketika tim itu sudah unggul langsung bermain disiplin rapat di tengah dan juga di belakang. Itu yang teman-teman terjadi di pertandingan ini di luar dugaan saya. Ini adalah dari set piece. Biasanya Liverpool tidak mudah kemasukan gol dari set piece, bukan artinya tidak pernah kemasukan gol. Dan sepertinya set piece ini atau tendangan bebas ini sudah sering dilatih oleh para pemain Southampton dalam sesi latihan mereka. Karena kelihatan banget nih ketika James Ward-Prowse memberikan umpan tersebut, ada pemain Southampton yang mengalihkan perhatian. Saya kira Trent Alexander-Arnold dan Ings masuk from the blind side dari Trent Alexander-Arnold ya, dari Trent Alexander-Arnold. Jadi saya kira pada saat itu Ings mendapatkan free space dan luar biasa finishing dengan menggunakan kaki kirinya. Ya bisa menjebol gawang dari Alisson. Dan itu yang saya kira membuat para pemain Liverpool tertekan. Oke, menit-menit awal sudah bisa kemasukan gol. Ya, ini tentu di luar dugaan, di luar ekspektasi, karena biasanya kan Liverpool yang ingin mencetak gol lebih awal, kemudian bermain lebih mengandalkan fast break, bukan counter fast break. So what is the response from Liverpool? Attack, attack, and attack. Ya, tapi saya melihat bahwa cara attackingnya ini tergesa-gesa, terburu-buru. Beberapa kali kita melihat mengandalkan gerakan individual dari Mane, gerakan individual dari Salah. Oke, they create chances, tapi bagaimana support dari lini tengah? Support dari lini tengah ini tidak terlihat untuk bisa memberikan pressure bagi para pemain Southampton yang berada di tengah. That's the reason bahwa para pemain Southampton bisa menguasai bola lebih lama di lini tengah dan juga mereka bisa merebut bola beberapa kali dari para pemain Liverpool. Seperti apa yang dilakukan oleh Djenepo, seperti apa yang dilakukan oleh Diallo. Maka itu saya kira bahwa Djenepo dan Diallo bermain bagus. Tapi sayangnya kan Djenepo harus keluar. Ketika Djenepo keluar juga, saya kira penggantinya juga tidak mengecewakan di sini, yaitu Tella. Bahkan Tella kan mendapatkan satu peluang untuk mencetak gol. Tapi basically, Southampton perlu bertahan. Mereka tidak bisa mengambil resiko untuk keluar menyerang lagi. Liverpool ini berbahaya dalam situasi one on one ketika para penyerangnya ini berada dalam situasi one on one dengan para pemain bertahan tim lawan. Pasti mereka akan menyulitkan para pemain tim lawan tersebut. Secara skill, secara combination play passing, trio Firmansyah masih on the top, one of the best saya kira in Europe right now. Ya, mana ada lagi trio BBC, mana ada lagi trio MSN. Ini kan masih bertahan nih trio Firmansyah. Tapi yang terjadi ketika trio Firmansyah ini tidak bermain dengan combination passing game, ya, tidak bermain karena mereka terburu-buru. Ketika Mane mendapat, ya liak-liuk di dalam kotak penalti, ya coba untuk memberikan passing mendekati kotak penalti, itu bisa diblok oleh para pemain Southampton. Nah, itu yang menjadi persoalan bagi Liverpool. Yes, Salah got a chance, yes, Mane got a chance, tapi banyak kan yang diblok jika teman-teman perhatikan. Mau shooting dari luar kotak penalti saja susah, karena tekanan dari para pemain Southampton sudah intens ya. Tapi para pemain Southampton ini pintar juga, tidak melakukan pressing game. Kalau pressing game kewalahan nih. Karena skill individual para pemain Liverpool saya kira di tengah juga bagus seperti Alex Oxlade-Chamberlain. Tapi yang tidak berjalan di sini fullback sebelah kanan, Trent Alexander-Arnold, ia juga bisa direbut beberapa kali bola dari kakinya. Nah, itu yang saya kira akhirnya Klopp perlu mengganti, tapi cukup lama ia mengganti, menunggu hingga menit ke-70-an. Ia ganti dengan James Milner. Tapi yang menjadi persoalan tidak ada plan B dalam melakukan variasi serangan. Pada saat memang tampak jelas para pemain Liverpool terburu-buru menyusun serangan, terburu-buru coba lakukan shooting atau memberikan passing dalam situasi di mana mereka mendapatkan pengawalan yang ketat dari para pemain Southampton yang sebetulnya tadi sudah saya katakan bahwa mereka tidak melakukan pressing man to man, tapi mereka menutup daerah, menutup area. Ini lebih menyulitkan lagi para pemain Liverpool untuk mencari sudut agar mereka bisa melakukan shooting. Tapi saya kira mau tidak mau itu yang perlu diaplikasikan oleh pelatih Southampton Ralph Hasenhuttl. Karena ia tahu, ya kan, para pemain Liverpool ini akan berbahaya jika mereka tidak dikurung pergerakannya. Jadi yang dikurung ini pergerakannya dan juga sudut-sudut agar mereka tidak bisa melakukan shooting. Kita tahu beberapa shooting dari sudut yang sempit juga bisa dilakukan oleh para pemain Liverpool dan itu bisa dikonversikan menjadi gol. Dan saya adalah salah satu penggila, penggemar dan juga pecinta sepak bola yang senang dengan cara bertahan tim. Ya, jika tim bisa bertahan dengan cara yang benar dan baik, saya kira itu juga merupakan sebuah keberhasilan bagi tim tersebut. Tapi juga jangan dengan cara seperti ini. Ya kan, bertahan total. Ini bukan parkir bis lagi. Kalau parkir bis itu kan kecil-kecil. Perlu bis yang banyak. Ini udah parkir pesawat yang gede nih. Jadi pesawat yang gede ini kan makan space, makan area. Nah, itu yang dilakukan oleh para pemain Southampton, menutup area, menutup ruang bagi para pemain Liverpool, terutama mendekati kotak penalti pertahanan mereka. Jadi ini adalah sebuah istilah yang baru bagi saya,
Ya bagi teman-teman mungkin masih parkir bis, bagi saya ini sudah jelas parkir pesawat. Itu yang juga dilakukan oleh West Bromwich Albion. Taruh aja pesawat ya, saya nggak tahu tipe pesawatnya yang mana tuh. Pokoknya besar lebar deh. Ya kan rodanya kalau perlu yang gede-gede juga, jadi tidak ada yang bisa lewat. Itu kan terlihat jelas. Mereka masuk ke dalam kotak penalti, di block shootingnya. Mereka coba crossing, bisa di-intercept. Mereka coba untuk melakukan pergerakan individu, bisa direbut bolanya di lini tengah oleh para pemain Southampton. Ya ini pesawat besar yang berdiri di depan atau di hadapan para pemain Liverpool, yang menyulitkan para pemain Liverpool untuk create chances on target. Bayangkan hanya satu chance on target selama 90 menit lebih dikit ya, karena ada injury time jalannya pertandingan ini. Jadi kita juga perlu mengapresiasi taktik yang merupakan salah satu keberhasilan dari Ralph Hasenhüttl untuk menyulitkan Liverpool meraih hasil positif dalam pertandingan ini. And then as we know, always kontroversi di beberapa pertandingan Liverpool. Ya ini sudah sering terjadi. Oke, saya ingin memberikan sudut pandang saya. Handsball dari Stephen saya kira. Ya, saya hanya bingung. Ya kan, ini kan situasi di mana Wijnaldum coba untuk melakukan shooting ya, attempt to shoot ya, attempt to shoot dari dalam kotak penalti, di mana ada kemungkinan bisa saja terjadi gol. Kemungkinan, saya berbicara kemungkinan. Tapi terjadi di dalam kotak penalti, attempt to shoot, dan saya melihat tangan dari Stephens ini menjauh dari badannya. Why there was no penalty? Ya kan, not even VAR check and review. Silakan Anda saja yang jawab, karena bagi saya sudah bingung. Ya kan, sepengetahuan saya bahwa handsball di dalam kotak penalti itu adalah penalti jika pemain tim lawan terkena handsball di dalam kotak penalti. Kecuali ya, ini sepengetahuan saya juga nih, jika saya salah silakan kalian koreksi. Kecuali terkena anggota badan, anggota tubuh yang lainnya baru terkena tangan. Tapi ini kan jelas langsung kena tangan. Bagi saya ini mengecewakan banget, keputusan-keputusan yang tidak konsisten dari wasit ataupun VAR. And then another one, Kyle Peter Walkers, bersama Mane. Nah kalau ini menurut saya masih 50-50. Karena sedikit sejajar nih kedua pemain ini. Ini yang saya kira adalah istilah shoulder to shoulder. Jadi saling dorong-mendorong lah. Mane terjatuh, ini masih 50-50. Tapi saya kira itu adalah handsball. Tapi apapun keputusan yang terjadi di atas lapangan seharusnya bukan menjadi alasan bagi Jurgen Klopp atau juga bagi manajemen dari Liverpool ya, yang sepertinya menyimpulkan bahwa mereka kalah karena tidak mendapatkan penalti atau mereka kalah karena memang tidak ada keputusan yang konsisten dari VAR. Karena intinya harus fokus pada permainan. Nah, jadi saya kira ini mulai menjadi sebuah pelajaran bagi Jurgen Klopp bagaimana nanti Liverpool bisa menyerang secara bervariasi lagi. Sayangnya bahwa Diogo Jota kan belum fit. Seandainya lagi deadlock begini, Jota masuk bisa saja ia merubah skor. Nah, jadi Liverpool pun memang memiliki masalah nih dengan kebugaran para pemain mereka. Tapi saya ingin memberikan kredit ya kepada pelatih Southampton, Ralph Hasenhüttl, yang juga menerapkan taktik bertahan tapi secara disiplin, dan ia benar-benar fokus untuk para pemainnya agar para pemainnya melakukan block shot, melakukan intercept, melakukan tackling, tidak melakukan man marking pressing. Nah, ini beda loh caranya. Jadi ketika para pemainnya melakukan zona marking, nah itu yang menyulitkan para pemain Liverpool. Bagaimana mau shooting sudah ada 3-4 pemain Southampton di hadapannya. Ya kita tunggulah next game dari Liverpool. Saya kira apakah lawan MU ya next game, saya juga tidak ingat. Ya tapi bagi saya Liverpool tetap ya merupakan salah satu kandidat atau calon juara dari English Premier League musim ini. Ya Klopp tinggal melakukan perubahan seperti yang saya tadi sudah jelaskan. Ya kita lihat nanti ke depannya seperti apa variasi serangan dari Liverpool. Hanya mengandalkan one touch passing, hanya mengandalkan trio Firmansyah. Ini sudah dibaca oleh para pemain dari tim lawan dan juga pelatih dari tim oposisi. Ya, Sam Allardyce melakukan itu, sekarang Ralph juga melakukan itu, Steve Bruce juga melakukan hal yang sama. Nah, perlu ada perubahan drastis ya dalam cara menyerang Liverpool. Saya tidak mengatakan sistem, ya sistem attacking pressing is still good, but how you create more chances on target, itu yang saya kira perlu dibenahi oleh Jurgen Klopp. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Silakan memberikan counter analisa kalian, silakan jika Anda ingin memberikan komentar, silakan jika Anda ingin mengkritik saya, tapi secara positif dan juga membangun. Segala sesuatu yang negatif, of course I will block you and delete that comment. No hate, only football, salam sepak bola.